Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dela Kusuma Putri. Saya merupakan mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Fakih Adli Syariati LCMSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam akhlak terpuji dan akhlak tercela. Manusia merupakan makhluk yang dibekali dengan akal, pikiran, dan nafsu. Manusia tak bisa senantiasa luput dari kesalahan dan dosa. Ia tidak bisa senantiasa beribadah layaknya malaikat dan bukan pula setan yang senantiasa sesat dan menyesatkan. Apabila kita menelisik pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Islam datang, maka akan kita temukan banyak sekali referensi yang menyatakan betapa bejatnya kelakuan kaum jahiliyah pada zaman itu. Mereka hanya mementingkan nafsu belaka tanpa mementingkan etika yang baik dan mulia. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Akhlak dapat digambarkan menjadi suatu perbuatan yang tertancap dalam jiwa manusia secara kuat dan mendalam, sehingga menjadi watak, karakter, dan kepribadiannya yang bersifat mudah dikerjakan, dan apabila mengerjakannya tidak memerlukan pertimbangan maupun pemikiran terlebih dahulu. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji merupakan sikap atau perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebaliknya, akhlak tercela merupakan sikap atau perbuatan yang mendatangkan kerugian terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Akhlak terpuji manusia dipengaruhi oleh nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang memiliki kedudukan tertinggi. Sedangkan manusia memiliki akhlak tercela karena ia memiliki nafsu yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad selaku pembawa dan penyampai risalah terakhir merupakan gambaran akhlak yang tertinggi. Di dalam dirinya terkumpul berbagai sifat-sifat yang mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijadikan suri tauladan bagi kaum muslimin maupun para kaum sufi. Dalam satu buku tertulis bahwa akhlak yang dipraktikkan oleh Rasulullah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan yang ketiga yaitu akhlak kepada hewan dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ini mencakup segala bentuk peribadahan, baik itu berupa keyakinan atau ketauhidan, perbuatan maupun ucapan. Nah, untuk yang ketauhidan atau keyakinan termanifestasikan dalam tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid rahmaniyah. Sedangkan yang perbuatan dan ucapan berbentuk ibadah mahdoh maupun ibadah wairu mahdoh. Ibadah mahdoh contohnya yaitu sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan contoh dari ibadah wairu mahdoh sendiri yaitu zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia. Contohnya yaitu menghormati kedua orang tua, menghormati guru, memuliakan tamu, menyayangi yang lebih muda, menjenguk apabila ada teman kita yang sakit, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu akhlak kepada hewan dan lingkungan sekitar. Islam mengajarkan umatnya untuk turut menyayangi hewan dan tidak memperlakukannya dengan kasar. Sedangkan kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistem agar tercipta lingkungan yang bersahabat. Sabar atau tabah. Sabar atau tabah merupakan sikap menahan diri dalam menghadapi hal yang tidak disenanginya dengan mengharap ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Sabar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menjalankan perintahnya, dan sabar dalam menghadapi musibah. Jujur merupakan keselarasan antara berita yang ada dengan kenyataan yang ada. Jujur sendiri tidak hanya menggambarkan tentang perkataan, tetapi juga perbuatan, baik itu gerak-gerik geleng kepala maupun isyarat tangan dan lain sebagainya.
Amanah. Amanah yaitu sikap setia, tulus hati, jujur dalam menjalankan hal yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut dapat berupa harta benda, kewajiban atau tugas, dan lain sebagainya. Adil. Adil yaitu sikap melakukan sama tengah dalam segala urusan dan menjalankannya sesuai syariat yang ada. Ukhuwah Islamiyah yaitu jalinan atau ikatan yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Antara lain contohnya yaitu tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong-menolong, dan ta'aruf, saling mengenal, dan lain sebagainya. Tasamuh. Tasamuh merupakan sikap tenggang rasa atau toleransi dan menghargai perbedaan antar sesama. Tawadu yaitu hubungan antar sesama dengan tidak melebihkan diri sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Syaja'ah atau berani yaitu keteguhan hati dalam mempertahankan yang benar, tidak mundur karena dicela, tidak maju karena dipuji, dan tidak takut mengakui kesalahannya. Musawah yaitu sikap memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tawasud yaitu menghindari pengungkapan yang ekstrim dan lebih cenderung ke arah jalan tengah. Murah hati yaitu sikap suka memberi terhadap sesama tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut. Husnuzon yaitu berprasangka baik atau positive thinking. Macam-macam akhlak tercela antara lain yaitu diskriminasi, yaitu sikap membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Fitnah. Menurut KBBI, fitnah merupakan perkataan bohong atau perkataan tanpa kebenaran yang ditujukan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Namimah, yaitu sikap mengadu domba. Sombong atau takabur, yaitu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Riya, yaitu melakukan suatu perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Iri dan dengki, yaitu sikap tidak nyaman atau sakit hati terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Munafik, yaitu menyembunyikan sesuatu dari orang lain sehingga akhirnya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai. Su'udzon, yaitu berburuk sangka atau negative thinking. Serakah atau tamak, yaitu tidak puas dengan apa yang telah menjadi haknya, sehingga berupaya meraih yang bukan haknya. Tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki atau memata-matainya. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji merupakan sikap atau perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebaliknya, akhlak tercela merupakan sikap atau perbuatan yang mendatangkan kerugian terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Akhlak terpuji manusia dipengaruhi oleh nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang memiliki kedudukan tertinggi. Sedangkan manusia memiliki akhlak tercela karena ia memiliki nafsu yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada hewan maupun lingkungan sekitar. Antara lain yaitu ada jujur, tabah atau sabar, amanah, adil, ukhuwah Islamiyah, baik itu ta'aruf, tafahum, dan ta'awun. Ada juga tawasud, tawadu, syaja'ah, musawah, murah hati, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi akhlak terpuji yang tidak bisa saya sebutkan. Sedangkan macam-macam akhlak tercela antara lain yaitu diskriminasi, fitnah, namimah, ghibah, sombong atau takabur, riya, iri dan dengki, serakah atau tamak, tajassus, suudzon, dan lain sebagainya. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, saya menyarankan agar kalian tidak hanya merujuk dengan terfokus kepada materi yang telah saya sampaikan. Akan tetapi, mari kita bersama-sama mencari buku dan membacanya agar pengetahuan kita terhadap akhlak terpuji dan akhlak tercela semakin meningkat atau mendalam, sehingga akhlak terpuji dapat tertanam dalam diri kita dan akhlak tercela dapat kita hindari.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.